Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Romaulida, saya mahasiswi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo semester 3. Mau mempresentasikan atau ngasih tahu ke kalian semua hasil UAS statistik psikologi saya. Yaitu yang pertama ada uji perbedaan satu kelompok, yaitu uji T1 sampel dan uji binomial yang saya uji dengan data kecemasan akhir semester dan lokasi tempat tinggal. Yang dapat saya simpulkan dari hasil SPSS saya, diketahui dari SPSS di atas menunjukkan bahwa nilai SIG 0,00 yang artinya kurang dari 0,05, bahwa hipotesis diterima. Ada faktor yang menunjang lokasi tempat tinggal dengan kecemasan akhir semester. Lalu ada uji perbedaan dua kelompok independen, yaitu yang pertama ada uji T independen dan dua uji Mann-Whitney U independen. Yang dapat saya simpulkan berdasarkan output data tes statistik, diketahui SIMSIC bernilai 0,053 karena nilai 0,053 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan pada skor skala inovatif. Lalu ada uji perbedaan dua kelompok berpasangan, yaitu yang pertama ada uji T-relate yang saya uji dengan data T badan plus anak ke. Lalu ada uji Wilcoxon-Signen rank yang saya uji dengan data model pengerjaan tugas dengan referensi penunjang belajar. Yang dapat saya simpulkan dari hasil SPSS-nya yaitu berdasarkan output data tes statistik, diketahui SIMSIC bernilai 0,00 karena nilai 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan referensi penunjang belajar dengan metode pengerjaan tugas. Lalu selanjutnya ada uji korelasi dengan dua model, bivariate dan multivariate. Yang pertama yaitu korelasi person bivariate dengan data kemampuan kontrol diri dengan kesiapan belajar. Dapat saya simpulkan berdasarkan output data di atas, diketahui nilai signifikasi pada setiap variabel yaitu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Maka secara statistik variabel tersebut memiliki korelasi terhadap variabel lainnya. Lalu ada korelasi multivariate dengan data kemampuan kontrol diri dengan kesiapan belajar dengan skor IQ, dan korelasi partial yaitu dengan data kemampuan kontrol diri, kesiapan belajar dengan skor IQ. Dapat saya simpulkan dari hasil SPSS saya berdasarkan output data di atas, diketahui nilai signifikasi pada setiap variabel yaitu kurang dari 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Maka secara statistik variabel tersebut memiliki korelasi terhadap variabel lainnya. Lalu ada korelasi kendal tau bivariate yaitu dengan data pendidikan akhir ayah dan pendidikan akhir ibu. Dapat saya simpulkan dari hasil SPSS saya, pendidikan terakhir ayah dan ibu diketahui nilai SIG-nya 0,00 karena nilai 0,00 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pada skor skala inovatif. Lalu ada korelasi kendal tau multivariate yang pada data pendidikan terakhir ayah dan ibu, pendidikan ekonomi keluarga, sama Spearman bivariate pendidikan ayah dan ibu. Dapat saya simpulkan dari hasil SPSS saya pada data output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai hitung untuk setiap variabel nilai
pendidikan terakhir ayah 0,00, pendidikan terakhir ibu 0,00, tingkat ekonomi keluarga 0,403. Diketahui perubahan nilai jika masing-masing item dihapus dari kuesioner. Lalu ada Spearman multivariate, yaitu saya uji dengan data pendidikan terakhir ayah dan ibu dengan tingkat ekonomi keluarga. Yaitu dapat saya simpulkan berdasarkan output data tes statistik diketahui sig n bernilai 0,00 karena nilai 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pada skor skala inovatif. Lalu ada uji regresi sederhana dan berganda. Uji regresi sederhana saya uji dengan data motivasi belajar dengan ketahanan terhadap stres. Kesimpulannya yaitu pada tabel output di atas diketahui nilai korelasi R sebesar 0,186 dari hasil output tersebut diperoleh juga nilai koefisien di determinasi R² sebesar 0,034 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel ketahanan terhadap stres terhadap variabel terikat motivasi belajar adalah sebesar 0,34%. Lalu ada uji regresi berganda yang saya uji dengan data motivasi belajar dengan ketahanan terhadap stres dengan kepuasan belajar. Dapat saya simpulkan pada tabel output di atas diketahui nilai korelasi R sebesar 0,210 dari hasil output tersebut diperoleh juga nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,044 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel ketahanan terhadap stres terhadap variabel terikat motivasi belajar adalah sebesar 0,44%. Lalu ada uji perbedaan lebih dari dua kelompok, yaitu yang pertama ANOVA Independent One Way yang saya uji dengan usia dan skor IQ. Dapat saya simpulkan dari SPSS yang telah saya uji dari tabel itu pada kolom SIG diperoleh nilai 0,586. Dengan demikian pada taraf nyata 0,05 kita menolak sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah ada perbedaan antara usia dengan skor IQ tersebut. Lalu ada uji ANOVA Two-Way dengan data mudah memahami materi dengan metode pembelajaran dan referensi penunjang. Yang dapat diketahui kesimpulannya pada data SPSS di atas nilai SIG 0,857 yang artinya signifikan varian antara variabel memiliki perbedaan. Lalu pada metode Kurzweil One Way yaitu dengan data tingkat pendidikan dengan minat karir dapat saya kesimpulkan diketahui nilai SIMSIG 0,345 yang artinya lebih dari 0,05 yang artinya bahwa hipotesis ditolak dan nilai antara variabelnya. Lalu ada Kurzweil Two-Way dengan data tingkat ekonomi keluarga dengan kendaraan sekolah atau kampus. Dapat saya simpulkan, diketahui nilai uji SPSS data di atas menunjukkan bahwa nilai SIMSIG yang diperoleh 0,229 yang berarti secara signifikasi varian antara variabel memiliki perbedaan dan variabel tersebut ditolak. Lalu ada uji perbedaan lebih dari dua kelompok berkaitan, yaitu yang pertama Repeat Measure One Way, Repeat Measure Two Way, dan Friedman One Way. Dapat saya simpulkan diketahui dari hasil uji SPSS data di atas nilai asimsik sebesar 00,00 yang menandakan bahwa hipotesis diterima karena kurang dari 0,05 dan variabel memiliki perbedaan. Dan yang terakhir ada Friedman Two-Way yang saya uji dengan data penyesuaian diri menjelang akhir kuliah semester.
dan ketahanan terhadap stres. Dapat saya simpulkan dari SPSS yang telah saya uji, diketahui nilai hasil SPSS dari data